Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Bu Novi, kita akan membahas tentang sistem limfatik. Ini bisa menjadi kelanjutan dari sistem imunologi yang sudah saya upload di channel YouTube saya. Jadi silakan bagi yang belum mempelajari tentang sistem imunologi, sistem imun ya, maka buka juga video tentang sistem imun. Baru kita lanjutkan tentang sistem limfatik. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan Anda mahasiswa mampu menjelaskan komponen dan fungsi utama dari sistem limfatik, bagaimana organisasi pembuluh limfe, kemudian formasi dan aliran pembuluh limfe, serta membandingkan struktur dan fungsi dari organ jaringan primer dan sekunder dari sistem limfatik. Apa makna sistem limfatik? Ini adalah suatu sistem yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kita ingat ada shifting, ada pergantian cairan ya dari kompartemen cairan intravaskuler menuju ke intersisial, menuju ke sistem limfatik dan sebagainya. Kemudian mengabsorpsi lemak dan substansi lainnya dalam sistem pencernaan. Ada ya nutrien yang larut dalam lemak seperti vitamin, yang jelas ada vitamin A, D, E, K, itu ditransportnya tidak melalui pembuluh darah kalau dari sistem pencernaan, tetapi melalui pembuluh limfe. Jadi bisa mengabsorpsi lemak dan substansi lainnya dalam sistem pencernaan. Dan yang paling penting adalah sebagai sistem pertahanan tubuh dari mikroorganisme dan substansi asing lainnya. Ini maknanya tadi bahwa sistem imun, sistem hematologi, dan sistem limfatik itu saling berkaitan dalam mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme. Sistem ini terdiri dari pembuluh, sama seperti sistem kardiovaskuler ya, ada pembuluhnya, di sini juga ada pembuluh, ada sel, dan ada organ yang membawa kelebihan cairan intersisial ke dalam aliran darah kembali, serta filter patogen dari darah. Secara umum, fungsi sistem limfatik ini, satu, bisa mengalirkan kelebihan cairan intersisial, ya tadi ada pergerakan cairan ya dari kompartemen tubuh kita, kompartemen cairan di tubuh kita, jadi dari intraseluler, kemudian ekstraseluler ataupun intersisial, dan ada di limfatik. Nah, ini fungsi sistem limfatik mengalirkan kelebihan cairan intersisial. Bahwa pembuluh limfa akan mengalirkan kelebihan cairan intersisial. Ya, cairan intersisial saya ingatkan lagi, itu adalah kompartemen atau ruang antar sel pada jaringan. Satu sel dengan sel lainnya. Nah, di antara satu sel dengan sel yang kedua, ketiga itu ada cairan intersisial. Dan akan mengembalikannya ke dalam pembuluh darah. Kemudian dia juga berfungsi mengangkut lipid tadi, bahwa pembuluh limfa mengangkut lipid dan vitamin yang larut dalam lipid, yaitu vitamin A, D, E, dan K, yang diserap oleh saluran pencernaan untuk dibawa ke dalam darah. Jadi nanti dari sistem pencernaan melalui sistem limfatik dulu, nanti baru masuk ke darah melalui vena. Kemudian fungsi yang lainnya menghasilkan respon imun. Jaringan limfatik mengawali respon yang sangat spesifik terhadap mikroba patogen tertentu atau sel-sel yang abnormal. Nanti kita akan bahas di jaringan dan organ limfatik, di situ akan kaya limfosit ya, sel limfosit, ada limfosit B dan limfosit T. Terkait dengan bagaimana rute
atau aliran limfenya ya. Tadi fungsi penting cairan getah bening atau cairan limfe ini salah satunya mengembalikan protein plasma dari shifting tadi, dari pergerakan cairan, mengembalikan protein plasma yang hilang kembali ke aliran darah. Jadi ketika ada perubahan tekanan, darah dari plasma keluar ke intersisial, dia akan menuju ke pembuluh limfe. Nah, pengembalian protein plasma yang hilang ke aliran darah ini dilakukan oleh cairan getah bening melalui pembuluh limfenya. Protein yang tersaring melalui dinding kapiler darah ini merupakan protein yang berukuran kecil karena dia tidak bisa lolos melewati sel endotelial ya kalau proteinnya besar. Protein yang tersaring masuk ke dalam intersisial itu tidak dapat berdifusi langsung, tidak bisa masuk kembali ke kapiler ya karena perbedaan gradien konsentrasi. Maka protein tersebut akan masuk ke dalam pembuluh getah bening ya atau pembuluh limfa untuk nanti dikembalikan melalui vena ke dalam kapiler darah ya, untuk kembali ke kapiler darah, pembuluh darah gitu ya. Saya ulangi, jadi aliran limfe itu mengembalikan protein plasma yang hilang. Protein plasma harusnya mayoritas banyak di cairan plasma ya, di dalam pembuluh darah. Ketika terjadi pergerakan cairan, protein bisa tersaring keluar menuju ke intersisial. Nah, protein kalau sudah di intersisial tidak bisa balik sendiri langsung ke pembuluh darah. Dia masuk dulu ke pembuluh limfa, nanti dialirkan ke pembuluh darah. Untuk pompanya, bagaimana itu cairan getah bening bisa berjalan, ada pompa, ada dua macam pompa ya. Ada pompa otot skelet. Ini pun pompa otot skelet juga terjadi tidak hanya di pembuluh limfa, tapi di vena-vena ya. Kontraksi otot skelet, otot kaki ya, ketika kita berjalan lah gampangnya gitu, akan menekan pembuluh limfa dan juga tentu pembuluh darah ya. Ini akan menekan getah bening cairan ke depan menuju percabangan junction vena ya sampai ke internal jugular dan vena subclavian. Nah, ini adalah port entry masuknya aliran limfe terkait ke pembuluh darah vena melalui vena internal jugular dan vena subclavian. Paham ya? Jadi otot skelet itu akan memompa ketika kita melakukan aktivitas, akan berkontraksi, menekan ya, kontraksi menekan itu akan mengalirkan cairan dari bawah ke atas. Baik itu terjadi di cairan getah bening maupun di pembuluh darah sebetulnya. Yang kedua, melalui pompa respirasi. Jadi, aliran getah bening dipertahankan melalui perubahan tekanan yang terjadi selama inhalasi. Inhalasi adalah pengambilan udara dari atmosfer masuk ke dalam paru-paru. Getah bening ini mengalir dari aliran dari daerah abdominal yang bertekanan tinggi menuju ke area toraks. Ini dengan inspirasi tadi ya, pompa inspirasi. Jadi getah bening dari intraabdominal, daerah abdominal, di mana dia bertekanan tinggi, dia diarahkan menuju ke daerah toraks yang bertekanan rendah. Nah, ketika tekanan berkurang selama ekshalasi itu pengeluaran udara, maka katup pencegah aliran balik getah bening akan terbuka. Di samping itu, ketika pembuluh limfa menggembung, mengakibatkan otot polos pada dinding pembuluh limfa juga berkontraksi. Nah, ini keduanya membantu mendorong getah bening mengalir melalui pembuluhnya. Jadi ingat, aliran limfe itu diperantarai melalui pompa skelet dan pompa inspirasi ya. Jadi ketika saya ulangi ini, tadi saya agak salah menjelaskan.
Ketika cairan getah bening mengalir dari abdominal, dia mau menuju ke daerah toraks, maka ketika ekspirasi terjadi penutupan katup aliran balik getah bening supaya cairan getah bening tidak balik lagi ke abdominal, ya. Ini skematik diagram aliran limfe. Kita mulai, saya kan ada pointer ya. Kita mulai dari pembuluh darah. Ketika terjadi pergeseran cairan dari pembuluh darah, cairan keluar menuju ke ruang intersisial, di mana tidak hanya cairan yang keluar, tetapi ada protein yang keluar juga. Pembuluh darah menuju ke ruang intersisial, kemudian upaya untuk mengembalikan protein tersebut, ya, cairan dan protein akan dibawa masuk ke kapiler limfa, pembuluh limfa, ya, di mana ada cairannya. Kalau orang awam nyebutnya getah bening atau cairan limfa, sama saja. Dari kapiler menuju ke pembuluh yang lebih besar. Kemudian pembuluh bersatu menuju duktus. Duktus, ya, saluran yang lebih besar, duktus limpatik. Nah, di sini masuknya untuk ke pembuluh darah dari duktus limpatik di bagian bawah, pertemuan antara vena jugular dan subclavian. Ini sudah masuk ke pembuluh darah kembali, baik cairan maupun protein, dan juga bisa jadi apa yang tadi diserap dari sistem pencernaan, yaitu lemak dan vitamin-vitamin yang larut lemak. Ini sirkulasi limfatik. Ya, kalau kita lihat sirkulasi limfatik dari pembuluh darah, ini pembuluh darah. Kalau yang merah ini adalah arteri, kalau yang ini adalah vena. Ya, ini adalah aorta, ini adalah arteri pulmonalis, ke pulmo, kemudian ke vena pulmonalis. Ya, vena pulmonalis, kemudian nanti dikeluarkan menuju ke aorta dan seluruh tubuh. Seluruh tubuh nanti kembali melalui vena cava superior dan inferior. Selanjutnya di sini, nah ini koneksi dari jaringan pembuluh limfatik. Saya balik. Nah, pembuluh limfatik juga ke seluruh tubuh ya. Dari hepar. Hepar ini menerima transport ya. Dari GI, misal di sini ada gastrointestinal. Dari gastrointestinal ada vena porta hepatica masuk ke dalam hepar, kemudian ini masuk ke duktus limfatik, ke sirkulasi limfatik untuk nanti masuk ke duktus toraksik. Ya, ini contohnya duktus toraksik di sini. Seperti itu. Jadi di sekeliling pembuluh darah ya di situ ada sirkulasi limfatik. Nah, ini gambaran yang lebih jelas ya. Bagaimana koneksi antara sistem pembuluh darah, ini yang arteri, ini yang vena-vena, ini kapilernya, dengan sirkulasi limfatik. Ya, di kapiler pembuluh darah ya di situ di sekelilingnya ada kapiler limfatik. Kapiler limfatik akan ada nodus limfenya, ini terkait dengan sistem imun nanti, nodus limfenya ya, menuju ke pembuluh yang lebih besar ya. Nah, koneksinya di sini ada duktus toraksik untuk bisa masuk ke vena yang menuju jantung, nanti disirkulasikan ke seluruh tubuh. Next, kita bahas tentang penyusun dari sistem limfatik. Ada cairan limfe, ya. Kemudian ada pembuluhnya dan pembuluh yang lebih kecilnya ini kapilernya, kapiler limfe. Kemudian ada struktur dan organ yang mengandung jaringan limfatik. Ada nodus, ada lim, ada tonsil. Serta jangan lupakan ada sumsum tulang merah.
Ada sumsum tulang yang merah dan ada yang kuning. Kalau di sini yang terkait dengan sel, ya, nanti ada sel terkait dengan sistem imun, berarti kita ya sumsum tulang merah. Kita bahas yang pertama dari penyusun sistem limfatik. Ada cairannya, ya. Kalau secara teori sekitar 20 liter, ada yang menyebut 21, 20, tidak masalah. 20 liter cairan plasma itu keluar dari kapiler. Ya, itu wajar. Dan masuk ke dalam jaringan, masuk ke dalam cairan intersisial. Untuk menjaga komposisi dan volume cairan dalam jaringan dan pembuluh darah, maka cairan jaringan tersebut akan diabsorpsi kembali ya ke dalam pembuluh darah sekitar 17 liter. Minus dong, masih ada hutang 3 liter, 20 liter yang kembali keluar 20 liter, kembali 17. Kemana yang 3 liternya? Yang tidak diabsorpsi lagi ada sekitar 3 liter. Ini masuk ke dalam pembuluh limfe, menjadi cairan limfe. Cairan intersisial yang telah masuk ke dalam pembuluh limfe ini baru disebut sebagai cairan limfe atau getah bening, sama saja. Cairan limfe ini merupakan cairan yang jernih, komposisinya, elektrolitnya, cairannya ya menyerupai plasma dan cairan intersisial. Ada kandungan partikel besar, contohnya ada bakteri, debris sel itu bagian-bagian sel yang sudah mati, yang berasal dari jaringan yang rusak, yang akan difiltrasi dan dihancurkan oleh nodus limfe. Kenapa di nodus limfe? Di situ ada banyak sel imun, ada dendrit, ada makrofag, ada sel B, sel T ya di nodus limfe. Selain itu, cairan limfe juga mengandung limfosit. Nah, ini dia sel imun kita ya, mengandung limfosit yang beredar dalam sistem limfatis. Ada perbedaan utama antara cairan intersisial dan getah bening. Ini sih utamanya terletak pada lokasinya ya. Kalau tadi komponennya plasma, intersisial, dan getah bening itu nyaris sama. Jumlah viskositasnya, kemudian elektrolitnya ya sama. Nah, yang berbeda adalah tempatnya. Kalau plasma ya berada di pembuluh darah. Kalau cairan intersisial yaitu di ruang intersisial, di antar sel ya, di antara sel satu dengan sel yang kedua dan seterusnya. Kalau cairan limfe ya di pembuluh limfe. Paham ya? Cairan plasma, cairan intersisial, dan cairan limfa. Nah, ini skematik tentang cairan limfa, gambar tentang cairan limfa. Di sini adalah pembuluh darah. Ya, pembuluh darah di kapiler ini. Kemudian dia ada sel endotelnya, selapis sel endotel di sini. Pori-pori ya memungkinkan di antara sel endotel ini memungkinkan aliran keluar. Tadi 20 liter itu keluar ke jaringan. Kemudian 17 liter itu kembali, 3 liternya ada di intersisial yang dia harus dikembalikan lagi ke ini melalui pembuluh limfatik. Nah, ini pembuluh limfatiknya di sini. Ya, ulangi. Ini dari kapiler menuju ke jaringan. Kemudian 20 liter tadi, 17 liternya dikembalikan, 3 liternya. Nah, kembali melalui pembuluh limfatik. Jadi ini ada intersisial, di sini ada pembuluh limfatik, ini adalah jaringan atau selnya. Oke, setelah kita belajar tentang cairan limfe, kita berikutnya belajar tentang pembuluh limfe. Pembuluh limfe kalau yang kecil ya kapiler, kalau yang besar ya pembuluh limfe besar. Ya, kalau di pembuluh darah kan penyebutannya ada kapiler,
venula, vena, ya. Kemudian arteri, ada arteriola, kapiler. Kalau kita tidak di pembuluh limfe lebih sederhana. Kapiler limfe dan pembuluh limfe. Untuk kapiler limfe ini berbentuk seperti pipa, memiliki struktur yang hampir sama dengan pembuluh kapiler darah, tetapi diameter pembuluh limfe itu lebih besar, ya, lebih besar dibandingkan diameter dari kapiler darah. Sama-sama penyokongnya dikelilingi oleh sel endotel selapis, dindingnya tipis dilapisi oleh selapis sel endotel. Tetapi dia sifatnya lebih permeabel terhadap semua kandungan cairan interstisial. Ya, kalau kapiler dia selektif permeabel. Ada yang diizinkan lewat, ada yang enggak. Kalau yang pembuluh limfe dia nyaris semuanya boleh lewat. Ya, lebih permeabel terhadap seluruh kandungan cairan interstisial. Kemudian hanya ada satu arah aliran cairan limfe. Cairan interstisial dapat berdifusi melalui membran plasma dan pada membran plasma sel pada jaringan, tetapi tidak dapat mengalir kembali ke arah sebaliknya. Maka tadi proteinnya nggak bisa masuk lagi ke dalam kapiler darah. Bagian ujung sel endotelium yang menyusun kapiler limfa ini tersusun tumpang tindih yang terkadang dilihat mikroskopik itu overlapping. Bagaimana cairan itu bisa mengalir? Jadi ada tekanan. Ketika tekanan cairan interstisial lebih besar daripada tekanan kapiler limfa, maka sel endotel akan lebih meregang, membentuk celah atau katup terbuka. Ya, membentuk celah atau katupnya menjadi lebih terbuka. Porus antar sel endotelial itu terbuka. Sehingga cairan interstisial masuk ke dalam pembuluh limfe. Ingat, ya, baik itu volume maupun tekanan itu pasti mengalir dari yang tinggi menuju ke yang rendah. Jadi ketika tekanan cairan interstisial lebih tinggi dibandingkan kapiler limfa, maka cairan dari interstisial pasti mengalir ke kapiler limfa. Paham ya? Nah, ketika tekanan kapiler limfa ini meningkat, maka sel-sel endotelial saling berdekatan, porusnya, celahnya menjadi tertutup. So, cairan limfa ini tidak dapat kembali ke aliran interstisial. Tekanan ini mengakibatkan cairan limfa mulai mengalir dari kapiler limfa ke seluruh tubuh melalui dia menuju ke pembuluh yang lebih besar. Menuju ke pembuluh yang lebih besar untuk nanti akan sampai ke ductus thoracic. Masuk lagi ke dalam vena, kembali lagi itu cairan ke dalam pembuluh darah. Ini kapiler limfa ya. Di sini ada sel, ini sel. Nah, di sekelilingnya ini adalah cairan interstisial ya. Ini adalah cairan interstisial. Ketika cairan interstisial ini lebih tinggi tekanannya dibandingkan tekanan di dalam kapiler limfe, maka ini porusnya, celah antar sel ini sel endotel ini, sel endotel selapis, maka celah antar sel endotel itu akan terbuka. Cairan interstisial bisa masuk ke dalam kapiler limfe. Ketika kapiler limfe ini tekanannya membesar, ya lebih besar dibandingkan tekanan di interstisial, maka ini selnya akan merapat sehingga cairannya terkunci di dalam, akan dialirkan ke pembuluh limfa yang lebih besar. Next. Usus halus ini memiliki kapiler limfatik yang disebut lebih spesial, yaitu lakteal, ductus lakteal. Nah, kadang kalian baca ada begitu ya, ada kapiler yang disebut lakteal sampai ke ductus laktealnya. Ini di usus halus.
Fungsinya ini mengangkut cairan interstisial, fungsi utamanya tadi ya sama ya. Kemudian mengangkut lipid, dan ini ya vitamin larut lipid yang kita makan, kita konsumsi melalui mulut, melalui sistem pencernaan, dia akan didistribusikan ke dalam tubuh, masuk dulu ke sistem limfatik lakteal. Cairan limfe dari saluran ini yang dari usus halus ya, itu seperti susu, maka ini disebut sebagai seal. Pada beberapa tempat, kapiler limfe ini mengalami penyempitan, mengalami pelebaran. Hampir semua jaringan pada dalam tubuh ini memiliki jaringan pembuluh limfe. Ya, ada kecualinya. Ingat, hampir semua jaringan di dalam tubuh memiliki jaringan limfe. Tadi di awal kita sudah lihat, di situ ada kapiler darah, di situ ada kapiler limfe. Ya, tapi ada kecualinya. Kecuali sistem saraf pusat. Di sini hanya ada pembuluh darah saja. Pembuluh darah, kemudian jaringan sarafnya sendiri, dan cairan cerebrospinal. Tidak ada cairan limfe. Kemudian ada jaringan tulang, ini juga tidak punya kapiler limfe, tulang, gigi, kornea mata, dan lapisan kulit yang paling superficial. Itu tidak punya pembuluh limfe. Setelah kapiler, kita belajar tentang pembuluh limfe yang lebih besar. Pembuluh limfe yang lebih besar ini merupakan muara penyatuan ya, muara penyatuan kapiler limfa. Kapiler-kapiler limfatik ini akan bergabung ya, bersatu membentuk pembuluh yang lebih besar. Strukturnya pun mirip seperti pembuluh vena, hanya dindingnya lebih tipis dan katupnya lebih banyak. Untuk pembuluh limfe memiliki katup atau valvula yang berfungsi untuk mencegah aliran balik cairan limfe. Di vena pun juga ada katup. Katup vena itu mencegah aliran balik vena, aliran balik cairan darah supaya tetap tetap naik ke atas ke jantung gitu. Untuk dinding pembuluh limfe besar memiliki ketebalan yang hampir sama dengan vena kecil yang terdiri atas 3 lapis dan memiliki katup pada lumen yang mencegah cairan limfa kembali ke jaringan atau ke bagian lebih bawah. Kontraksi otot yang berdekatan, ya ini tadi ada pompa seklet, pompa otot yang berdekatan mencegah cairan limfa keluar dari pembuluh limfanya. Kemudian pembuluh limfa memiliki katup valvula yang berfungsi untuk mencegah aliran balik cairan limfe. Pada tunika intima, ya tunika intima lapisan pembuluh itu terdapat sel endotel sama seperti pembuluh darah. Pembuluh limfe juga memiliki sel endotel. Ada serat elastik, serat kolagen tipis, dan membran elastika interna. Untuk tunika media, ini ada otot polosnya. Otot polos itu untuk kontraksinya nanti, mencegah aliran balik juga. Yang berjalan oblik itu bersilangan, dan sirkuler, jadi ada 2 otot polos yang sifatnya oblik dan sirkuler, serta serat elastik. Serta lapisan, ada tadi lapisan tunika intima yang dalam ya, yang berhubungan langsung dengan cairan. Kemudian lapisan yang tengah itu tunika media, isinya adalah otot polos. Kemudian lapisan yang terluar yaitu lapisan adventitia, penyokong. Dapat terlihat otot polos, di sini ada otot polos yang berjalan longitudinal ya, dan oblik serta serat kolagen yang elastis. Aliran cairan limfa bergerak melalui nodus limfa atau organ sistem limfa
yang mengandung sel B dan sel T. Ini cairan limfa, ini pembuluh limfa yang lebih besar ya. Dia ada katup, katupnya itu lebih banyak dibandingkan katup vena. Ini katup terbuka, yang ini tertutup. Kenapa ini tertutup? Supaya mencegah cairan yang di sini balik ke sini. Nanti dia akan naik seperti itu terus. Jadi ada buka tutup, buka tutup, buka tutup. Yaitu mencegah fungsi katup tadi, upayanya kan untuk mencegah cairan balik. Gitu. Kemudian ini adalah porus-porusnya, pori-pori. Masuknya cairan intersisial menuju ke pembuluh limfa. Pembuluh limfa di kulit terletak di antara jaringan subkutan dan umumnya mengikuti rute aliran cairan pada pembuluh vena dan membentuk jaringan di sekitar pembuluh vena. Tapi ada lapisan kulit yang terluar, epidermis itu tidak memiliki kapiler limfe. Tadi di awal sudah. Kalau ini di subdermis, jaringan subkutan subdermis itu ada pembuluh limfanya. Ya, pembuluh limfe terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali ada jaringan avaskuler. Jaringan avaskuler yang tidak ada darahnya yaitu jaringan kartika agung, kemudian epidermis sama dan kornea. Kemudian ada jaringan saraf pusat, tadi di awal sudah saya tekankan, sistem saraf pusat itu hanya ada pembuluh darah, cairan darah, sarafnya sendiri, sel saraf, dan cairan cerebrospinal. Kemudian ada di sebagian limpa, itu tidak mengandung pembuluh limfe. Kemudian ada sumsum tulang merah, red bone marrow, itu juga tidak ada pembuluh limfe yang besar. Setelah kita bicara tentang cairannya sudah, kapiler limfe sudah, pembuluh besar limfe sudah. Berikutnya adalah ductus limfe. Getah bening, cairan limfe, getah bening. Ini melewati batang limfa melalui dua jalur utama. Ductus thoracic, ya, saluran toraks, ductus thoracic, dan saluran limfa bagian kanan, right lymphatic duct. Kemudian dialirkan keduanya baik dari ductus thoracic maupun dari right lymphatic duct ini menuju ke pembuluh vena, masuk ke jantung sirkulasi. Nah, kita bahas tentang batang vena atau limtrang, pembuluh limfa yang meninggalkan nodus limfe pada bagian tubuh tertentu akan bergabung membentuk batang limfa. Batang limfa tentu gabungan dari pembuluh yang lebih besar ya. Ini terletak di bagian lumbar, intestinal, bronkomediastinal, subclavian, dan jugular. Lumbal terang, intestinal terang, bronkomediastinal terang, subclavian terang, dan jugular terang. Kita bahas lumbar terang. Ini mengalirkan getah bening dari kaki, ya, lumbar dari kaki, dinding dan dalam pelvis, ginjal, kelenjar adrenal, dan dinding abdominal. Kalau yang intestinal trunk ini mengalirkan getah bening dari perut, intestin, pankreas, limfa, dan sebagian dari hati. Kalau bronkomediastinal ya kira-kira dari paru-paru dan sekelilingnya ya, dinding toraks, paru, dan jantung. Subclavian agak naik ke atas, clavian kan atas kanan tangan ya, mengalirkan getah bening dari tangan, jugular dari kepala dan leher. Ini kan sesuai dengan anatomis tubuhnya ya. Nah, ini batang limfanya, ada toraksik, berarti area jantung paru. Kemudian ada mana lagi yang kelihatan? Itu saja yang kelihatan, toraksik, terangnya.
Setelahnya kita belajar tentang organ penyokong ya, sistem limfatik. Ada organ limfa. Berikut dengan pembuluh limfanya ini tersebar di seluruh bagian tubuh. Ya, ini adalah pembuluh dan kapiler limfa, kemudian ada nodus limfe. Nodus limfe itu juga banyak ya. Ada di area belakang poplitea, ada di inguinal, kemudian ada di area abdominalis, kemudian ada di subclavian, kemudian ada di jugularis, serta ada tonsil. Ini kita belum bahas, nanti belakang ada tonsil, ada spleen. Ini adalah organ-organ limfatik ya, jugular. Ada tonsil, timus. Timus ini ada di dekat kardiak, dekat jantung. Kemudian ada spleen. Spleen ini dekat dengan gaster ya. Serta tersebar seluruh pembuluh dan nodus limfe. Nah, ini yang kita bagi supaya lebih jelas. Jadi organ limfatik terdiri dari dua kelompok organ yang dipisahkan berdasarkan fungsinya. Ada organ limfatik primer, ada sekunder dan jaringan. Primer ini karena organ tersebut mengandung stem cell. Ya, stem cell itu adalah sel pluripotensial. Sel yang bisa dibentuk apapun, stem cell. Ini membelah dan menjadi imunokompeten, mampu berperan dalam respon imun. Maka organ limfatik primer itu karena dia syaratnya harus mengandung stem cell, ini ada di bone marrow, red bone marrow, dan di sel timus. Kalau organ limfatik sekunder, organ dan jaringan di mana banyak terjadi respon imun. Jadi setelah matang ya di sumsum tulang timus, ada sel-sel imun, itu mereka patroli ke seluruh tubuh, bisa ke nodus limfa dan nodul limfatik. Kita bahas. Ya, ini primary organ, ada timus dan bone marrow. Kalau pada anak kecil ada liver. Kalau dewasa no, ya tidak lagi. Secondary organ ada spleen, ada nodus limfe. Ini juga ada MALT ya, mucosa associated lymphoid tissue, tapi kita tidak bahas lebih spesifik di situ. MALT dan gut ya, gastrointestinal associated lymphoid tissue. Ini kita tidak bahas, kita bahas saja yang spleen dan nodus limfe, kemudian timus dan bone marrow. Oke, red bone marrow. Karena mereka punya tadi stem cell, sel pluripotensial yang bisa dibentuk jadi sel darah merah, jadi sel limfoid ya, sel mieloid ya. Nah, ini tempat terjadinya hematopoiesis. Hematopoiesis adalah proses pembentukan sel darah. Gampangnya, pembentukan sel darah merah dan putih itu terjadi di bone marrow. Hematopoiesis adalah proses pembentukannya. Ya, karena kita bicara tentang limfoid ya, yang kita bicarakan sel-sel imunnya, white blood cell-nya, red blood cell-nya tidak dibahas. Sel-sel imun, ingat kembali pembelajaran saya tentang sistem imun. Ada apa saja? Ya, ada limfosit T, limfosit B, ada dendritic cell, mast cell, eosinofil, basofil, dan sebagainya. Nah, itu adalah proses hematopoiesis, proses pembentukan sel darah. Jadi, kalau terkait dengan organ primer, sistem limfoid, ya red bone marrow. Kalau yellow bone marrow ini adalah tempat penyimpanan energi, di mana dia kandungannya banyak sel lemak. Ini tidak termasuk dalam sistem limfoid ya, sistem limfatik. Yellow bone marrow tidak termasuk. Yang berikutnya organ primer berikutnya adalah timus. Timus itu bagian korteks, bagian luar, medula adalah bagian dalam. Di bagian korteks
Ini terdapat sejumlah besar sel T, sel limfosit T. Ada sel dendrit, ada sel-sel epitel, dan makrofag. Timosit atau sel T yang belum dewasa ini akan migrasi. Jadi setelah dibentuk di sumsum tulang merah, sel T akan migrasi. Timosit ini akan migrasi menuju ke korteks timus untuk berproliferasi dan matang. Jadi pematangan sel T ada di timus. Pembentukannya tetap di sumsum tulang merah, ya, tetap di sumsum tulang, tetap di bone marrow. Selanjutnya sel T yang sudah matang di bagian korteks akan masuk ke dalam migrasi ke medula. Untuk sel-sel dendrit berperan dalam respon imun non-spesifik, ya, dendrit pada nodus limfa. Ada juga berpatroli, ya. Sel-sel epitel memproduksi hormon yang berperan dalam pematangan sel T. Ada growth hormone untuk pematangan sel T diproduksi oleh sel-sel epitel. Untuk sel makrofag sendiri, ini membersihkan sel-sel mati, membersihkan sisa-sisa sel mati karena tidak berfungsi, sel darah merah mati, gitu ya. Nah, itu akan dibersihkan oleh makrofag. Untuk kelenjar timus, bentuknya seperti ini. Bagian medula itu bagian dalam, korteks itu bagian pinggirnya, kapsul itu jaringan ikatnya. Ya, medula seiring pertambahan usia, ketika usianya masih muda jaringan timusnya besar. Ketika usia muda jaringan timusnya besar. Ketika usianya semakin menua, kelenjar timusnya akan mengecil. Medulanya mengecil, korteksnya mengecil, jaringan lemak dan konektif tisunya, jaringan penyokongnya itu pengikat juga akan mengecil. Fatnya yang membesar. Nah, ada bagian korteks, ada bagian medula. Timus itu khas dengan hasal korpusel. Hasal korpusel. Ini yang membedakan timus anak dan timus dewasa. Bagian korteks tadi isinya ada cortical epithelial cell. Sel epitelial tadi memproduksi hormon untuk pemasangan sel T. Trabekula, ya, penyekatnya, kemudian ada timosit, sel T yang belum matang, sampai nanti matang. Ya, ini sel T yang sudah matang, dia akan migrasi ke bagian medula. Kemudian ada epiteliumnya, kemudian ada medullary epithelium cell juga. Untuk di medula ada sel dendrit, ada sel makrofag. Sel makrofag lebih banyak di medula dibandingkan di korteks. Kemudian hasal korpusel. Nah, apa itu hasal korpusel? Hasal body ini merupakan tanda khas dari timus. Dia berwarna asidofil, berbentuk bulat dengan kelompokan lingkaran konsentris dari sel epitel. Ini merupakan bentukan dari sel epitel yang mengalami degenerasi, mengalami penuaan dengan banyak sel retikuler di bagian tepinya dibandingkan bagian tengahnya. Jumlah hasal body pada timus dipengaruhi oleh usia. Ya, sehingga terjadi perbedaan anatomi timus pada anak dan orang dewasa. Ini perbandingan timus pada anak baru bayi lahir dengan dewasa. Dilihat hasal bodinya ada banyak, ya. Hasal bodinya ada banyak. Nah, ini kelenjar timusnya baik dari korteks medula ini besar-besar. Ya, besar dibandingkan orang dewasa. Nih, jaringan timusnya kecil. Yang lebih banyak apanya? Lemaknya. Ya, kalau jaringan timusnya baik korteks maupun medulanya mengecil.
Ini yang lebih mudah dipahami. Untuk timus pada anak, limfositnya masih banyak. Kalau timus pada dewasa sudah mengalami kemunduran. Limfosit berkurang. Sel lemak kurang, kalau di dewasa sel lemak banyak. Jaringan ikat sedikit, orang dewasa jaringan ikat banyak. Hasal bodi sedikit, nah ini kalau pada dewasa hasal bodi banyak. Tadi ingat, hasal bodi itu terbentuk dari degenerasi sel epiteliumnya. Jadi karena selnya udah pada tua, ya hasal bodinya banyak. Secara ukuran, timus pada bayi itu berukuran besar, bisa sampai 70 gram. Setelah pubertas, jaringan konektif, jaringan adiposa ini digantikan oleh jaringan timus. Setelah dewasa, kelenjar mengalami pemberhentian pertumbuhan, sehingga timusnya mengecil. Ukuran timus hanya sekitar 3 gram saja. Ini histologi bagaimana kita melihat sel-selnya. Medula lebih renggang sel-selnya, karena isinya adalah sel-sel matur. Kalau kortek itu kan isinya timosit tadi ya, banyak timositnya. Jadi dia bentukan selnya itu lebih padat. Kemudian ini hasal bodi. Hasal bodi tadi dibentuk dari sel endotelial yang sudah mengalami degradasi. Lokasi dan perkembangan timus. Lokasi timus ada di bagian depan jantung. Ya. Dia ada trabekula, ada timosit sel T yang belum matur, ini bagian kortek. Ya. Ini adalah sel epitelialnya untuk mengeluarkan hormon supaya mematangkan sel T. Kemudian di bagian medula ada dendrit, ada makrofag, ya. Timus ini merupakan lokasi perkembangan sel T, pematangan sel T. Ya. Sel progenitor sel yang berada dari sumsum tulang, timosit masuk ke dalam timus. Ya. Nih, timosit masuk ke dalam timus mengalami pematangan. Pematangan, kemudian dia ke medula, nanti akan bersirkulasi ke dalam pembuluh darah kalau dia sudah matur. Selanjutnya ini adalah jaringan sekunder. Tadi jaringan primer hanya ada red bone marrow, kemudian ada timus. Karena mereka langsung sebagai tempat untuk pembentukan pematangan sel imun. Kalau limfonodus itu hanya untuk singgah-singgah saja. Ya, jaringan sekunder itu ada kandungan sel imunnya, tetapi hanya untuk persinggahan saja. Ada limfonodus, nodus limfe sama saja. Ini disebut juga sebagai kelenjar getah bening atau nodus limfatikus. Bisa bentuk bulat, oval, dibungkus oleh kapsula fibrosa. Bagian luar sama, namanya luar disebut kortek, bagian dalam adalah medula. Ada fasa aferen dan ada fasa eferen. Ya, fasa ini pembuluh darah, aferen yang masuk ke dalam nodus, eferen yang keluar dari nodus. Nodus limfa berbentuk menyerupai kacang, tadi ada bulat lonjong, terletak di sepanjang pembuluh limfa. Nyaris ada 600 limfa nodus tersebar di seluruh tubuh. Tadi ada di belakang kaki, ada di selangkangan, ada di toraks, klavikula, leher, ya, ada banyak. Ada 600-an nodus limfa tersebar di seluruh tubuh. Nodus limfa dikelilingi oleh kapsul, ya, jaringan konektif padat. Ini memanjang ke dalam nodus, membentuk ruang-ruang di dalam nodus disebut trabekula. Trabekula berfungsi sebagai penyokong, dan di trabekula itu ada pembuluh darahnya. Ada tadi yang aferen dan eferen, fasa aferen dan fasa eferen. Untuk nodus limfe, nah, dia tadi di sepanjang aliran kapiler atau pembuluh limfe.
Nodus limfo ada di sini iliaka, ada di jugular neck, ada di clavikula, ada di aksila. Kalau kita sakit gigi, kadang terjadi pembesaran nodus limfa di leher. Kalau kita ada sakit di tangan, ada nanahnya yang membesar di aksila. Kalau kita sakit di kakinya, ada nanah di ujung kaki yang membesar, bisa di belakang lutut, bisa sampai ke inguinal. Ya. Ini untuk anatomi nodus limfe, ada arteri, ada vena, kemudian ada ini maksud dari aferen dan eferen adalah pembuluh limfenya sendiri. Ada pembuluh limfe yang masuk ke dalam nodus. Jadi dia itu kan seperti ada batang pohon, terus ada buahnya. Nah, buahnya itu adalah nodusnya. Ya, aferen masuk berarti aliran limfanya masuk ke dalam nodus, aferen, dan ada eferen. Ya, ini adalah tuberkel ya, di mana juga ada bagian arteri dan vena yang masuk melalui tuberkel. Korteks bagian luar, medula bagian dalam. Ini menjelaskan tentang bagaimana kapiler ya memperdarahi nodus limfe. Kapiler memperdarahi arteri masuk ke dalam nodus limfe menjadi kapiler-kapiler yang lebih kecil, ini masih di bagian medula. Ya, kembali lagi dalam bentuk vena. Semuanya di bagian sekat-sekat tuberkel ada percabangan-percabangan arteri dan vena hingga kapilernya. Fungsi dari nodus limfe menyaring cairan limfe, membentuk antibodi, membentuk limfosit, dan membatasi penyebaran sel kanker. Kalau kita lihat selulernya, histologinya, untuk daerah kapsul fibrosa, ini jaringan ikatnya, ya, kapsul jaringan paling luarnya, jaringan ikatnya terdiri dari serat kolagen, elastik, isinya fibroblast, dan ada otot polos. Bercabang ke dalam anyaman retikuler limfonodus membentuk trabekel. Nah, trabekel ini jumlahnya banyak, membentuk ruang antar trabekel yang berisi jaringan limfatik. Kemudian yang bagian pinggir, bagian kulit, kortek. Ini merupakan bagian tepi di bawah dari kapsul tadi ya. Kortek berada di bawah kapsul. Ini merupakan bagian tepi dari nodus limfe, isinya jaringan limfatik tebal. Serat retikuler yang terdapat di bawah kapsula teranyam jarang membentuk sinus subkapsularis atau sinus marginalis. Terdapat banyak nodulus limfatikus yang berisi sel limfosit B. Makanya tadi limfosit B banyak di situ membentuk sel plasma, pembentukan antibodi. Tadi kaya akan antibodi. Ruangan yang berada di dekat trabekel ini disebut sebagai sinus trabecularis. Untuk bagian tengahnya medula. Terdapat sinus medularis. Kemudian nodulus limfatikus ini jumlahnya sedikit. Pada beberapa tempat serat retikuler teranyam padat membentuk medullary cord. Ada sentrum germinativum. Ini merupakan bagian tengah dari nodus limfatikus, agak pucat, isinya adalah sel-sel limfosit muda yang ditandai dengan inti sel yang masih pucat dan sitoplasma yang pucat. Bagian ini banyak mengandung limfosit dewasa dengan sitoplasma sedikit tetapi inti yang besar. Organ yang berikutnya ada lin, ada juga yang menyebut spleen, limfa, sama saja. Lin merupakan organ limfoid terbesar yang terletak pada bagian kiri atas rongga abdomen, menerima darah dari arteri linalis dan menyalurkan darah ke dalam sistem portal hepal melalui vena linalis.
Ini dia merupakan organ limfoid yang terbesar, ya, berada di area rongga abdomen, berdekatan dengan otot diafragma dan ini gaster. Berbentuk biji, melengkung dengan permukaan cembung menghadap ke diafragma, sementara pada permukaan cekungnya terdapat hilus. Ini merupakan suatu visura lekungan panjang tempat keluar masuknya pembuluh darah. Lin diliputi jelas oleh kapsul, paling luarnya serat kolagen terdiri dari pulpa putih atau alba, ini berhubungan dengan arteri, dan pulpa merah atau rubra, ini berhubungan dengan vena. Kalau dari kapsula dulu, ya, kapsula pasti terdiri dari serat kolagen, fibrosit, otot polos, dan ada pembuluh darahnya. Bercabang-cabang juga membentuk trabekel. Untuk pulpa alba, ini disebut juga dengan badan Malpighi. Ya, pulpa alba, kadang kalian mesti baca nih, badan Malpighi, gitu tuh di apa? Di spleen, ya, di lin. Atau ini disebut folikel limfe. Terdapat nodul limfatis yang merupakan suatu kelompokan limfosit. Pulpa alba ini menjadi tempat pembentukan limfosit. Ya, kemudian pulpa rubra. Ini banyak ditemukan sinusoid, terdapat keluarnya darah. Terdapat daerah Billroth yang merupakan jaringan limfatis yang berisi darah dengan semua sel darahnya. Ya, paling luar itu adalah kapsul, kemudian bagian kortek, parakortek, ya, ruang antara kortek dengan medula, parakortek, dalam ini medula. Kemudian ini yang masuk adalah aferen limfa, pembuluh aferen, kemudian ini pembuluh eferen. Kemudian ada arteri linalis, ini adalah vena linalis. Ini germinal center. Untuk sel-sel yang ada di lin, ada sel limfosit, ada sel limfoid, ataupun sel-sel struktural. Sel limfoid ada limfosit T dan B, kemudian ada sel plasma, sel B yang sudah mengalami perubahan, kemudian ada sel fagosit, makrofag, neutrofil, eosinofil, dan sel dendrit. Untuk struktural selnya ada sel retikulum, endotelial sel, dan fibroblast. Terakhir adalah tonsil. Terdapat beberapa jenis tonsil dalam tubuh. Ada tonsil faringeal pada faring, ya, tonsil faringeal ini tertutup, ya. Kemudian ada tonsil palatina, ya, tonsil palatum, serta tonsil linguinalis di pangkal lidah. Jadi ada tonsil faringeal, kemudian tonsil palatin, dan tonsil lingual. Tonsil faringeal yang di atas terdapat lamina propria dinding dorsal nasofaring, ditutupi oleh mukosa nasofaring. Pada anak-anak sering mengalami pembesaran, ini yang disebut sebagai adenoid. Pembesaran terjadi akibat pembesaran folikel karena infeksi berulang, mengandung leukosit, limfosit, dan sel plasma. Tonsil palatin ini terdapat pada lamina propria mukosa rongga mulut, palatin kanan kiri, yang dilapisi oleh epitel selapis keping tidak bertanduk. Kemudian epitel membentuk kripta, ya, ruang-ruang rongga yang mengandung sel epitel yang berdeskuamasi, sel limfosit, serta bakteri. Kripta ini tampak seperti bintik-bintik porulen pada permukaan tonsil. Kalau kalian itu akan terlihat kriptanya seperti bintik-bintik, ya, porulen pada permukaan tonsil. Nodulus limfaticus ditemukan pada tepi kripta. Pada bagian dasar tonsil ditemukan kapsula yang berfungsi sebagai barier terhadap penyebaran infeksi dari tonsil.
Itu saja dari saya. Semangat belajar, pelajari sistem imun, sistem limfatik, sistem hematologi dengan baik karena mereka saling terkait. Ya, kalau ada kesulitan belajar bisa putar ulang videonya atau mencari sumber belajar yang lainnya. Kami memfasilitasi dengan video pembelajaran ini. Selebihnya kalau ingin berdiskusi silahkan menggunakan forum diskusi. Ya, kita akhiri. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.